Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mulai kelas kita, dan ya kita akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah dari penginjil Putu Surya melihat LGBT dari perspektif penciptaan. Lalu sesi yang kedua nanti dari Saudara Alex mengenai propaganda politik kaum LGBT. Ya, saudara-saudara, kita akan ada dua sesi. Ya, sesi yang pertama oleh penginjil Putu Surya. Waktu dan saya berikan kesempatan untuk Saudara Putu untuk menyampaikan. Silakan. Selamat malam semua. Ya, baik. Kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dan kita juga bersyukur kita telah belajar bersama di minggu kemarin tentang seri yang sama dengan malam hari ini, yaitu seri LGBT, dan kita bersyukur dapat pemaparan yang materi yang sangat-sangat baik dari rekan-rekan pembicara sebelumnya. Saya sangat bersyukur juga. Saya juga mendapatkan berkat, dan saya harap juga Bapak Ibu Saudara mendapatkan suatu berkat di dalam materi-materi yang dipaparkan oleh para rekan-rekan pembicara. Ya, kita akan membahas satu tema, yaitu LGBT, melihat LGBT dari perspektif penciptaan manusia. Ya, sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan ini. Kami akan membahas suatu tema yang baik dalam era-era modern pada saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah, Tuhan berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami materi-materi yang akan kami pelajari dalam menit-menit ke depan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan kebenaran dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Saudara, isu LGBT ini terus menyebar, terus merebak, dan banyak negara yang telah setuju dengan LGBT dan menganggap LGBT ini adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang wajar di kalangan masyarakat dunia pada saat ini. Di dalam era postmodern ini kita harus melihat di mana dalam era ini sesuatu yang benar itu dibuat menjadi relatif. Di abad ke-21 adalah abad yang ditandai oleh kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Masa transisi dari budaya modern yang kaku kepada budaya postmodern yang serba boleh. Jadi setiap orang boleh menentukan jalan dan pilihannya sendiri. Gaya hidup, nilai, tolak ukur di dalam era postmodern ini bersifat subjektif atau individual. Jadi di sini manusia menempati posisi sentral di dalam era postmodern ini, dan kebebasan adalah salah satu ciri utamanya di dalam era postmodern ini. Inilah yang dinamakan pengaruh liberalisme, yang menyebabkan mau tidak mau ruang publik dipenuhi oleh kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi.
Maka dengan ini LGBT pun adalah sesuatu yang dibuat menjadi boleh, meskipun ini adalah suatu perbuatan yang berdosa, perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, saya belajar, saya meneliti gerakan ini, ternyata ini sudah mulai menyebar, dan para kaum yang tertarik sama jenis atau LGBT ini berani menunjukkan identitas mereka, identitas diri mereka. Bahkan di beberapa negara sudah mengajarkan LGBT pada anak-anak di sekolah-sekolah. Inilah yang perlu kita patut waspadai, kita patut berhati-hati dan menjaga diri kita, dan jangan sampai kita masuk ke dalam lingkungan mereka. Tetapi bukan berarti ya saya mengatakan seperti ini, orang yang LGBT harus kita benci, harus kita jauhi, harus kita musuhi mereka. Tapi marilah kita bersama membimbing mereka, merangkul mereka, mengajak mereka, bukannya kita hujat mereka. Inilah yang patut kita pelajari pada saat ini. Maka kita harus mengerti, kita harus memahami apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia itu. Nah, yang pertama kita akan belajar bersama, Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jika melihat dari perspektif penciptaan manusia, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki dan ada juga perempuan. Dan manusia dicipta menurut peta dan gambar Allah. Inilah yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita membuka bersama Alkitab kita. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ke 28. Saya akan membacakannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu Allah menciptakan, dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah setara dalam arti mereka menyandang citra Allah secara setara. Setara di sini artinya memiliki satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita melihat pertama di ayat ke-26. Di ayat ke-26 kita melihat manusia dicipta begitu mulia. Dan kemuliaan ini kita lihat di dalam tiga hal. Di dalam tiga hal. Yang pertama, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Di sana ada kata, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Di situ ada suatu diskusi ilahi yang Allah Tritunggal nyatakan di sana, marilah kita menjadikan manusia. Di sana ada diskusi ilahi. Nah, ketika kita mengadakan suatu rapat ya, dulu saya adalah ketua BEM di kampus ini. Dulu ketika saya mengadakan suatu rapat, saya mengumpulkan anggota-anggota saya, lalu kita mengadakan suatu rapat untuk membahas suatu kegiatan yang besar. Suatu kegiatan yang besar dengan tujuan supaya apa? Supaya kegiatan itu berjalan dengan baik, supaya kegiatan itu berjalan dengan sempurna. Nah, maka di sini ada diskusi antara Allah Tritunggal. Maka marilah kita menjadikan manusia. Tentu Allah ada tujuan yang sempurna, tujuan yang mulia untuk manusia. Maka Allah berdiskusi untuk menjadikan manusia. Ini menandakan bahwa manusia dicipta oleh Allah berbeda dari ciptaan yang lain. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, hari pertama Tuhan menciptakan, berfirman, lalu hari kedua menciptakan, berfirman, jadi, berfirman, jadi, berfirman, jadi. Tapi manusia tidak. Allah menjadikan manusia, membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Inilah yang kita bahas pertama di ayat yang ke-26. Jadi di sana ada diskusi ilahi antara Allah Tritunggal. Lalu yang kedua, manusia diciptakan memiliki gambar dan rupa Allah.
manusia dicipta memiliki gambar dan rupa Allah. Jika kita mencermati firman Tuhan, di sana gambar dan rupa Allah itu artinya adalah cerminan dan karakter yang Allah miliki, kita juga miliki. Allah adalah kasih. Jadi kita memiliki kasih. Allah adil, kita memiliki keadilan. Allah juga murka, kita memiliki kemarahan. Dan semua sifat-sifat dan karakter Allah kita juga miliki. Itulah arti dari gambar dan rupa Allah. Lalu yang ketiga adalah manusia diberikan panggilan khusus oleh Tuhan. Di sana Allah berkata, dan biarlah mereka berkuasa. Berkuasa. Artinya manusia diberikan tugas sebagai wakil Tuhan yang berkuasa atas ciptaan yang lain, ciptaan yang lebih rendah daripada manusia. Dan di dalam ayat yang ke-27, Tuhan mempertegas bahwa manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan mengatakan diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Lalu di ayat yang ke-28, ayat yang terakhir kita baca tadi, Tuhan menyatakan anugerahnya atas manusia. Lalu di dalam ayat 22 kita membaca, Tuhan mengucapkan berkatnya atas kumpulan makhluk yang lebih rendah. Tetapi di sini di ayat yang ke-28 kita membaca, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Di dalam anugerahnya, Sang Pencipta juga mengizinkan laki-laki dan perempuan bersama-sama menjalankan misi mereka untuk menguasai ciptaan yang lebih rendah. Jadi manusia diberikan mandat, diberikan panggilan khusus untuk apa? Untuk menguasai ciptaan yang lebih rendah. Tapi kita melihat di kehidupan kita pada saat ini ya, kehidupan manusia pada saat ini. Kita diberikan panggilan untuk menguasai ciptaan yang lebih rendah, tetapi bukannya kita menguasai, tetapi malah kita yang dikuasai oleh ciptaan yang lebih rendah. Seperti contohnya mobil. Mobil, kita mempunyai mobil untuk supaya kita terhindar dari hujan, terhindar dari panas, dan supaya kita lebih cepat ke suatu tempat. Nah, tetapi ketika kita semua punya mobil, apakah itu mempermudah atau mempersulit? Tentu pasti akan kemacetan dan banyak terjadi kecelakaan. Bukannya mempermudah kehidupan manusia, tetapi itu malah mempersulit kehidupan manusia. Banyak polusi juga. Nah, inilah yang kita pelajari di ayat yang ke-28 ini. Dan manusia itu diciptakan sebagai keluarga kerajaan di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Laki-laki dan perempuan menyandang kemuliaan Tuhan. Nah, itu, dan mereka, laki-laki dan perempuan ini, atau Adam dan Hawa, yang diberikan nama Adam dan Hawa, hidup bersama menjadi satu keluarga. Inilah pernikahan yang kudus dia. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan juga Hawa. Bukan Adam dan juga Niel. Bukan Hawa dan juga Ara, tapi Adam dan Hawa. Nah, mari kita membuka lagi Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25. Pasal 24 sampai 25 saya akan membacakannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi laki-laki dan perempuan di sana dikatakan satu tubuh. Maka jelas bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan juga perempuan. Tujuannya apa? Mengapa Allah menciptakan ada laki-laki dan juga ada perempuan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging dalam pernikahan yang kudus dan memiliki keturunan, memenuhi bumi. Maka LGBT adalah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Karena telah melawan perintah Allah. Karena bagaimana bisa kalau berhubungan sesama jenis, tertarik sesama jenis, dapat menciptakan keturunan? Bagaimana bisa Niel dengan Maret menciptakan keturunan? Tidak mungkin bisa. Maka harus ada laki-laki dan harus perempuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita bersama, yang menjadi bayangan pertanyaan kita adalah mengapa LGBT ini bisa terjadi?
Mengapa bisa tertarik sesama jenis? Mengapa bisa suka sesama jenis? Pasti kita sering sekali bertanya seperti ini. Dan yang mengakibatkan ini hanya satu, yaitu dosa. Dosa mengakibatkan rusaknya relasi dengan Allah. Jadi poin yang kedua adalah kita membahas rusaknya relasi dengan Allah karena dosa. Dosa membuat gambar dan rupa Allah rusak di dalam diri manusia dan membuat manusia itu kehilangan jati diri sebagai ciptaan Allah yang mulia. Paulus dalam surat Roma menegaskan bahwa seluruh umat manusia secara alami berada di bawah kesalahan dan kuasa dosa, pemerintahan maut dan murka yang terelakkan. Turunkan, Pak. Ini adalah bagian sejarah yang dicatat di dalam Kejadian 3 mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, mari kita melihat pokok utama kejatuhan manusia ini di dalam dosa. Yang pertama, Allah menjadikan manusia pertama itu sebagai wakil bagi semua keturunannya. Jadi, sebagai wakil, mewakili seluruh ciptaan. Jadi, pada saat itu Adam adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi, ketika Adam taat, maka seluruh manusia akan taat. Tetapi ketika Adam berdosa, seluruh manusia terkena dampaknya. Dan seluruh manusia juga jatuh ke dalam dosa. Maka apa yang dilakukan Adam? Dia tidak memilih Tuhan, tapi dia memilih berdosa. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh ciptaan termasuk kita pada saat ini juga pun mendapatkan dosa keturunan. Jadi kita adalah semua orang-orang yang berdosa. Karena apa? Karena wakil kita yaitu Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu yang kedua, pokok utama dari kejatuhan manusia ini. Manusia pertama tidak taat kepada Tuhan dan memiliki pola pikir anti Tuhan yang diwariskan kepada keturunannya. Kita melihat sekarang banyak sekali orang-orang yang termasuk orang-orang yang kaum-kaum LGBT, banyak yang ateisme, yang mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Inilah akibat dari dosa. Kita memiliki pola pikir anti Tuhan. Dan kita akan terus memiliki perasaan bersalah di dalam diri kita yang membuat kita itu malu pada Tuhan. Dan akibat dosa ini, kita mengalami suatu kesakitan, suatu penderitaan, kesulitan, dan bahkan juga kematian kekal. Nah, ketika kejatuhan dalam dosa, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan mulai dari sinilah dosa mulai datang, dosa mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel, lalu kejahatan lainnya terus meningkat sampai kepada dosa seksual, yaitu dosa homoseksual terjadi pertama yaitu di Sodom dan Gomora. Kita membaca lagi Kejadian 13 ayat 13. Kejadian 13 ayat 13. Kita membuka bersama Kejadian 13 ayat 13, saya akan membacakannya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita buka bersama lagi Kejadian 18 ayat 20. Kejadian 18 ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, kita telah diberitahu di dalam firman-Nya di dalam Alkitab bahwa kota Sodom adalah kota yang sangat jahat. Kota Sodom adalah kota pendosa yang besar. Kita mungkin tahu ya kata Sodom. Lalu ada kata sodomi. Dan dosa homoseksual bukan satu dosa yang baru berkali-kali. Tapi dosa homoseksual ini sudah terjadi sejak kota Sodom itu ada. Natur manusia ini sudah rusak dari sejak dulu. Jadi sudah tidak ada kebenaran di dalam diri manusia. Manusia tidak bisa lagi melihat kebenaran karena sudah buta terhadap sesuatu yang benar. Saya sering mendengar perkataan dari Pak Snuro, manusia itu atau kita itu suka yang benar atau yang tidak benar. Manusia itu suka yang benar atau yang tidak benar.
Sering sekali kita suka yang tidak benar. Ketika misalnya kalau Niel nih, Niel saya bilang, wih, kamu ganteng sekali, harum sekali. Padahal Niel belum belum mandi 7 hari. Lalu Niel, wih, Niel senang, Niel gembira, wih, dibilang harum. Padahal Niel belum mandi selama 7 hari. Kita suka yang tidak benar, itu kan tidak benar. Sering sekali manusia itu suka yang tidak benar. Nah, demikian mereka yang suka sesama jenis atau kaum LGBT. Mereka dengan berani sekarang sudah menunjukkan diri mereka. Mereka menganggap diri mereka itu sudah benar. Saya sering sekali melihat di YouTube suatu podcast seorang orang Indonesia yang dia gay, dia sudah menikah, ceritanya di Jerman 9 tahun menikah di Jerman. Saya melihat podcastnya, dia mengatakan bahwa saya ini tidak mau lahir seperti ini. Saya bukan terpengaruh oleh lingkungan, saya bukan terpengaruh oleh orang tua saya, ibu saya, atau sekolah, tapi memang saya lahir seperti ini. Tuhan menciptakan saya seperti ini. Begitu katanya di podcast itu. Lalu dia mengatakan juga ketika dia beranjak remaja, dia melihat teman-temannya yang laki-laki menyukai perempuan, tetapi saya tidak. Dia mengatakan seperti itu. Saya lebih menyukai guru olahraga yang seksi-seksi, yang laki-laki gitu. Dia di podcastnya itu. Dia sudah menganggap diri dia benar, dia berani menunjukkan dirinya. Dia sudah berani menunjukkan identitasnya yang salah. Ini sama dengan menipu dirinya. Ini adalah suatu hal yang keji di hadapan Tuhan, yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kaum ini menunjukkan diri mereka atau mereka memperlihatkan diri mereka, bukannya kita menghujat mereka, tetapi marilah kita saling merangkul mereka, kita doakan mereka, kita bimbing mereka kalau bisa, dan kita berikan pemahaman yang benar kepada mereka. Kita dekati mereka, bukan berarti kita ikut terjerumus ke dalam lingkungan mereka, tetapi mari kita bersama doakan mereka. Maka di sini adalah suatu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Maka kita memerlukan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan inilah poin yang ketiga, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlaku bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang bagaimana? Setiap orang yang mengaku diri berdosa dan mau bertobat, berbalik kepada Allah. Baik itu mereka yang suka sama jenis homoseksual ataupun bagi kita semua. Karena kita juga semua adalah manusia berdosa. Bukan hanya mereka yang suka sama jenis atau homoseksual, tapi kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Homoseksual itu tidak mudah ditaklukkan. Butuh waktu untuk memadamkannya. Namun perubahan itu pasti terjadi ketika kita memiliki kemungkinan untuk bertobat, berbalik kepada Allah melalui pengudusan yang progresif. Kita membaca 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 saya akan membacakannya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi perlu adanya proses, perlu adanya tahapan untuk mencapai kekudusan Allah. Bagaimana caranya kita mencapai kekudusan Allah itu? Caranya adalah kita harus berelasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan atau yang mengenal Tuhan. Kita mengenal Allah, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada suatu PA atau suatu hal-hal yang positif yang kita lakukan untuk kita bersama-sama bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Itulah supaya kita bisa mencapai kekudusan Allah. Tidak perlu melakukan teknik-teknik yang khusus. Hanya perlu kita memahami 2 tema saja, yaitu tema pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pemahaman kedua hal ini juga kepada kaum LGBT atau
orang-orang yang suka sama jenis. Karena banyak orang yang di zaman ini tidak percaya akan adanya dosa. Mereka tidak takut akan murka Allah. Mereka tidak takut akan penghukuman Allah. Mereka menganggap itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa yang dilakukan di zaman ini. Orang LGBT harus mengetahui bahwa mereka juga butuh kasih karunia Tuhan. Karena semua manusia itu adalah manusia yang berdosa, termasuk kita. Dan kita harus melihat perspektif tujuan Allah menciptakan manusia yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan Allah juga mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang rusak, dan akibat dosa itu adalah maut. Maka Allah mengasihi kita, tetapi juga Allah juga adalah Allah yang adil. Karena Allah yang adil juga harus menghukum kita karena dosa kita. Maka Allah sendiri yang turun di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Dia mati di atas kayu salib, yang seharusnya kita yang berdosa yang mati di atas kayu salib. Maka orang-orang yang LGBT, kaum-kaum LGBT, meskipun mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi akan sama mendapatkan kasih karunia dari Tuhan jika mereka mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang percaya, memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan amanat agung kepada mereka, karena inilah tugas kita. Mari kita bersama belajar dari seminar ini untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi semua yang mengaku dosa dan yang mau bertobat, termasuk bagi mereka yang kaum-kaum LGBT. Dan mari kita terus berdoa supaya gerakan ini bisa dihilangkan atau bisa tidak ada lagi. Dan termasuk di Indonesia kita doakan, karena di Indonesia juga sudah ada beberapa sekolah internasional yang menyetujui LGBT dan membuat 3 toilet di sekolah mereka, yang toilet untuk wanita, toilet untuk laki-laki, dan 1 untuk netral. Mari kita terus berdoa untuk mereka supaya mereka juga bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami, supaya kami juga tersadar akan dosa-dosa kami, dan kami mohon juga belas kasihan Tuhan untuk mereka kaum-kaum LGBT yang mereka yang tidak mengenal kebenaran Tuhan, yang mereka menganggap diri mereka sudah benar. Kiranya Tuhan menyadarkan mereka supaya mereka mau berbalik dan bertobat dan menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Kiranya dalam seminar ini, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati sesi berikutnya sehingga kami juga dapat memberikan berkat dalam sesi berikutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk pemaparan yang diberikan oleh Saudara Surya, memberikan kita satu fondasi terhadap satu teologi, bagaimana kita melihat satu fenomena yang terjadi, yaitu terkait dengan kaum LGBT. Saya akan melanjutkan terkait dengan propaganda politik kaum LGBT. Seperti minggu lalu sudah dikatakan bahwa LGBT ini bukan hanya sekedar gaya hidup, LGBT ini bukan hanya sekedar status-status sosial, tetapi LGBT sudah menjadi satu gerakan. Dan di dalam gerakan-gerakan ini ada namanya propaganda yang ingin meyakinkan kepada setiap orang bahwa LGBT ini menjadi sesuatu yang harus diterima di dalam masyarakat. Inilah yang terjadi. Maka propaganda politik itu menjadi salah satu jalan bagi mereka untuk diakui. Ketika saya mengatakan kata politik, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, ini makanan ringan apa lagi begitu ya? Ini snack apa lagi begitu? Enggak. Karena mau tidak diakui, kita benci atau tidak terhadap politik, Bapak Ibu, mau tidak mau kita pun hari ini diatur oleh politik. Bapak, Ibu, dan saya hari ini kita bisa dengan bebas untuk mengajar firman Tuhan, bebas memberitakan Injil, saudara-saudara bisa bebas mendengarkan firman Tuhan karena ada kesepakatan politik, yaitu kita berdiri di atas namanya Pancasila yang mengakui ketuhanan. Maka mau tidak mau politik menjadi salah satu alat untuk menggerakkan banyak orang, sehingga melalui politik LGBT, kaum LGBT ingin menerobos, ingin memasukkan konsep-konsep mereka sehingga menghasilkan output politik yang bisa melegalkan daripada gerakan-gerakan mereka. Inilah yang terjadi.
Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas propaganda politik kaum LGBT. Ada beberapa poin yang akan saya bahas untuk bersama dengan kita pada malam hari ini, yaitu propaganda kaum LGBT. Bagaimana saya akan mengajak kita melihat bagaimana awal-awal daripada kaum LGBT yang awal-awalnya mereka juga dianggap sebagai kaum-kaum yang dianggap kriminal, perilaku-perilaku mereka tidak ada dianggap kriminal, tetapi karena propaganda yang mereka lakukan pada akhirnya akan bergeser sampai mereka akan diakui secara bebas di dalam negara, khususnya negara-negara barat. Lalu saya akan mengajak kita membahas terkait dengan tahapan propaganda kaum LGBT. Ini tahapan seperti apa? Ketika LGBT melakukan suatu propaganda, mereka tidak langsung mengatakan akui kami di dalam pernikahan legal. Beda sesama jenis, tidak, tetapi dimulai dari apa? Ingin diakui keberadaannya. Lalu dimulai dengan apa? Agar mereka dicatatkan di catatan sipil. Lalu dimulai dengan apa? Lalu sampai pada akhirnya mereka diminta secara hukum mereka sah di hadapan negara melakukan perkawinan sesama jenis. Ada tahapannya, tidak langsung secara langsung mereka meminta untuk diakui, tetapi ada step. Anggapannya mereka berputar, tidak langsung diajak berputar. Anggapan kayak dosa, tidak langsung besar, tetapi tahap demi tahap, terlihat kecil dulu, sampai pada akhirnya sadar tidak sadar, mereka sudah membesar demikian rupa. Inilah yang dinamakan propaganda. Lalu nanti saya akan mengajak kita bagaimana kita meresponi daripada propaganda LGBT ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana propaganda mereka kaum LGBT ini. Di dalam dunia saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat khususnya di negara Eropa, di negara Amerika, LGBT ini bukan lagi hanya sekedar status yang digembar-gemborkan, bukan hanya sekedar fashion, bukan hanya sekedar gaya hidup yang seperti disampaikan Pak John, tetapi ini sudah menjadi satu gerakan politik, sudah menjadi satu kekuatan politik yang begitu kuat. Apalagi ketika Amerika pada tahun 2015 itu mereka melegalkan yang namanya pernikahan sejenis. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat khususnya ketika ada seteru daripada negara NATO dengan negara Rusia pada tahun 2020 atau 2021, mereka mengatakan langsung Rusia memunculkan nama apa? Undang-undang anti LGBT, anti propaganda LGBT sebagai respon mereka untuk melawan daripada NATO. Respon mereka melawan daripada konsep-konsep negara barat, karena memang negara barat dengan LGBT ini sudah menjadi satu paket, di mana ini menjadi satu kekuatan politik. Ini menjadi satu gerakan politik yang begitu kuat di dalam negara-negara barat maupun dengan negara Amerika Serikat. Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka melakukan gerakan politik ini? Yaitu ini. Tujuan puncak mereka adalah perjuangan kaum LGBT untuk melakukan apa? Adanya pernikahan sejenis yang dilegalkan di hadapan negara. Ini adalah tujuan utama mereka. Sehingga sekarang kalau tidak salah sudah 30-an negara mengakui daripada adanya pernikahan sejenis. Itu dimulai daripada Belanda. Itu tahun 2000-an. Belanda yang sebagai promotor dari garis reformasi, tetapi kita melihat tahap demi tahap juga daripada menyimpang. 2015 Amerika Serikat yang juga menjadi di dalam tanda kutip kita dapat mengatakan bahwa di situ garis kekristenan juga begitu kuat dulunya. Tetapi terakhir adalah Swiss. Menjadi negara ke-30 yang mengakui adanya pernikahan sejenis. Itu kalau kita mau lihat banyak, memang pada awalnya gerakan ini tidak langsung dianggap, oh engkau pergi, engkau adalah kriminal. Tidak, tetap awal-awalnya ini mereka dianggap sebagai tindakan yang kriminal. Namun munculnya karya daripada Thomas Cannon tahun 1749 di Inggris menjadi satu propaganda. Dia menghasilkan satu buku bagaimana dia membela daripada kaum LGBT di negara barat, khususnya di Inggris. Sehingga itu menjadi satu titik balik perjuangan kaum homoseksual itu yang diakui oleh dunia. Kita lihat fenomena-fenomena saat ini juga Bapak Ibu sekalian, sekarang mulai muncul. Apa? Kalau istilah Instagram itu apa? Toko-toko Instagram, toko-toko politik atau toko-toko fashion, influencer mulai dimunculkan, baik itu melalui konten, bahkan memang LGBT seringkali demikian, melakukan satu propaganda, menyebarkan satu konsep, istilahnya Om John minggu lalu mengatakan apa? Mereka memberikan apa? Pengaruh. Untuk apa? LGBT ini diterima secara baik oleh masyarakat, dan itu melalui apa? Setiap
media-media yang dipakai oleh masyarakat. Dan dalam konteks tahun 1749 itu menjadi satu titik balik kaum homoseksual itu mau diakui oleh dunia dengan munculnya karya daripada Thomas Cannon. Lalu dimunculkan lagi oleh 1785 dimunculkan oleh namanya Jeremy Bentham. Itu seorang filsuf bagaimana dia benar-benar menghasilkan satu filsafat yang benar-benar membela daripada homoseksual, membela homoseksual yang di Inggris. Dan dari pemikiran ini menginspirasi negara-negara barat pada saat itu. Sehingga pada tahun 1791, Prancis menjadi negara pertama yang melakukan apa? Menerapkan aturan hukum secara legal bahwa homoseksual ini bukan tindakan kriminal. Bukan menjadi tindakan kriminal. Dimulai dengan apa? Adanya satu apa? Propaganda-propaganda yang melalui media. Hal-hal yang kadang-kadang ketika kita melihat, oh ini biasa aja lah. Ini paling hal-hal yang biasa lewat, paling lewat lalu lah. Tetapi ketika itu terus-menerus diberikan, saudara-saudara, itu menjadi nempel, akan mengubah mindset daripada masyarakat. Dan itu dipakai juga melalui yang namanya propaganda politik, mengubah daripada mindset orang yang ada di dalam politik. Nah ini setelah dimunculkan daripada Prancis yang menjadi negara pertama, memunculkan daripada aturan hukum, Bapak Ibu sekalian, akhirnya muncul organisasi-organisasi setelah disahkan. Organisasi yang bergerak memperjuangkan legalitas kaum homoseksual, baik itu dalam gerakan free love, baik the Black Power, bahkan Gay Liberation Movement. Itu sudah menjadi satu gerakan yang begitu masif, begitu masuk ke dalam segala lini, karena adanya apa? Legal yang diakui. Kalau kita dengar pembahasan dari Om John juga minggu lalu, dia mengatakan demikian. Apa yang menjadi tujuan mereka? Menghasilkan satu legalitas, bahkan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sudah pertama kali, bukan secara diakui secara pernikahan sejenis dulu. Dimulai dengan apa? Supaya mereka tidak dianggap kriminal. Supaya mereka tidak dianggap menyimpang. Setelah mereka sudah diakui dengan tidak menyimpang, dimulai dengan step selanjutnya. Supaya mereka diakui pernikahannya meskipun tidak dicatat secara catatan sipil. Nanti kita akan bahas. Dan itu akan step by step. Pada akhirnya mereka akan menyebar begitu rupa. Itulah yang terjadi di negara-negara barat. Sehingga pada puncak pergerakan kaum LGBT yang sampai saat ini mungkin sering diperingati oleh orang-orang LGBT, itu tanggal 28 Juni 1969. Mungkin saudara-saudara ada yang tahu dinamakan apa? Itu kalau gerakannya sekarang Pride Month. Itu karena terjadi tepatnya itu di Stonewall di Greenwich Village, karena itu menjadi satu gerakan yang masifnya luar biasa kaum LGBT menggembor-gemborkan pemerintah Amerika, mendesak supaya mereka itu diakui secara legal. Dan itu terus-menerus diperingati tahun demi tahun sebagai Hari Raya LGBT. Bapak Ibu bisa lihat, itu bulan Juni kemarin, Juni atau Juli. Sehingga Juni. Sehingga bulan Juni tanggal 28 itu diakui sebagai hari rayanya kaum LGBT. Dimulai dengan apa? Karena ada satu hari itu diakui secara nyata oleh orang-orang Amerika bahwa LGBT itu diakui keberadaannya. Karena apa? Adanya propaganda politik, saudara. Adanya propaganda yang dilakukan tahap demi tahap, terus-menerus dicoba. Meskipun peringatan itu memunculkan yang namanya kerusuhan, interpretasi kaum homoseksual juga, mereka terus memakai propaganda-propaganda ini dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Ini yang terus dikatakan oleh kaum LGBT, gerakan ini kemudian menciptakan komunitas-komunitas yang menjadi wadah kaum homoseksual di Amerika khususnya, yang memperjuangkan apa? Mereka hidup di tengah-tengah dunia karena adanya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita respon akan isu ini, bagaimana mereka menekankan HAM. Lalu mereka menekankan HAM, muncul lagi Gay Liberation Front, bahkan muncul lagi Front Homosexual Action. Ini menjadi satu gerakan yang begitu masif. Perjuangan kaum LGBT terus berlanjut hingga tahun 1978 sehingga membentuk yang namanya Lesbian and Gay Association di Inggris. Ini pun sehingga homoseksual secara internasional diterima di kalangan masyarakat luas dan turut serta dan aktif di berbagai bidang sosial, politik, budaya, itu masuk segala sesuatu dan tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang menyimpang. Kaum LGBT menjadi satu kaum yang besar pada masa ini karena dimulai dengan ada propaganda. Kalau saudara-saudara mungkin bisa search di Google, cari di Google berita-berita, PBB itu pernah mengeluarkan yang namanya dana, itu hampir yang namanya 107M. 107M, 8 juta US dollar untuk mendukung daripada apa? Gerakan daripada LGBT, untuk
mendukung daripada pengakuan akan LGBT di negara-negara Asia Tenggara, di negara Asia, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Saudara-saudara bisa baca di berita-berita, mungkin ada di Kompas, di detik.com, Republika, itu sudah muncul. Karena apa? Ini menjadi satu gerakan adanya dari PBB. Bahkan itu PBB sendiri membentuk yang namanya badan khusus bernama United Nations Free and Equality. Karena menganggap apa? Kita semua sama kok di hadapan hukum. Di dalam bahasa hukumnya equality for the law. Kita semua sama kok di hadapan hukum. Kita sama di hadapan HAM. Kita semua harus sama. Tetapi nanti kita akan bisa jawab. Bahkan PBB pernah menerbitkan, ini perhatikan, pernah menerbitkan apa? Perangko gay. Perangko bergambar gay. Itu sebab mereka untuk apa? Menyebarkan daripada konsep-konsep daripada LGBT ini, saudara-saudara. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, saudara-saudara, LGBT bukan hanya sekedar gaya hidup. LGBT adalah satu gerakan propaganda yang begitu sistematis. Apalagi berani menggoncorkan dana begitu rupa. Ini adalah sesuatu yang begitu sistematis. Dan kalau kita tidak peka, kita tidak bisa melihat satu fenomena-fenomena, di balik fenomena itu ada sesuatu gerakan yang masif. Wah, cilaka kita. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Bagaimana dengan adik-adik kita nanti? Bagaimana dengan generasi-generasi kita selanjutnya? Akan terkena daripada dampak daripada gerakan yang begitu menyimpang ini. Yang pada akhirnya mereka merasa bahwa ini kami aman-aman saja. Jikalau kita tadi tadi pagi atau tadi siang Pak Sun pernah share tadi terkait dengan Pak Yakub Trihandoko punya apa? Dimulai dengan ayat Matius 16 ayat 2 sampai 3. Mungkin ada yang bisa bacakan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan tanda-tanda fenomena-fenomena zaman kamu bisa lihat. Tetapi tanda-tanda zaman kenapa kamu tidak lihat? Saya akan coba bacakan buat kita ya. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tuhan memperingatkan kepada kita melalui ayat ini supaya kita dapat mempeka akan tanda-tanda zaman. Jangan sampai kita dapat melihat fenomena-fenomena yang berputar-putar di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melihat ada satu tanda zaman, dan di situ kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Di situ kita dipanggil untuk mempengaruhi daripada zaman ini. Di situ kita dipanggil untuk menjaga arah zaman, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang kita lihat. Dan ini ketika kita melihat daripada kaum LGBT, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya sekedar hal-hal yang dipromosikan. LGBT bakal terus dipromosikan agar dunia, perhatikan, LGBT bakal terus dipromosikan agar masyarakat dunia lama-lama itu mendukung. Dimulai dengan apa? Adanya dana yang dikeloncorkan, promosi-promosi, iklan-iklan yang bertebaran. Kalau Bapak Ibu peka dengan setiap platform-platform yang ada ya, saya kadang-kadang melihat bahkan platform-platform yang ada, gambar-gambar pelangi itu begitu banyak. Desain-desain tentang pelangi-pelangi itu begitu indah, begitu gampang, dan itu dimunculkan secara masif. Dan pada akhirnya membawa apa? Oh, pelangi itu indah kok. Pelangi itu cantik kok. Pada akhir kita akan digiring ke dalam satu mindset. Oh iya, LGBT nggak apa-apa kok. Kadang-kadang indah juga. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus peka akan setiap hal-hal yang kelihatan fenomena-fenomena, tetapi di balik itu ada sesuatu hal yang ingin mereka sampaikan. Ini menjadi satu gerakan propaganda politik. Kalau saudara-saudara belajar politik ya, orang-orang politik pun demikian. Ingin merah yang dimenangkan, terus pakai baju merah dan mengatakan merah bagus, kuning bagus. Sehingga pada akhirnya apa? Yang kuning itu partai yang bagus, merah itu partai yang bagus. Demikian pun dengan hal ini, saudara-saudara. Memunculkan yang pelangi. Pada akhirnya memunculkan pelangi itu indah. Dan kaum LGBT itu indah. Nah, ini satu gerakan, saudara. Satu tahap. Nanti kita akan bahas tahap ini. Terus, dan ini kita melihat sudah terjadi, dan 8 US dollar tadi dipromosikan LGBT itu khusus dilakukan di Indonesia, Cina, dan Thailand, dan Filipina. 4 negara ini saja PBB berani mengoncorkan 107 miliar. Dan kita bersyukur salah satu keadaan Indonesia masih kokoh menolak daripada LGBT. Sehingga ini pun belum masuk. Tetapi kalau kita lihat, ini hanya sesuatu yang nampak di hadapan layar yang dapat kita ketahui. Di belakang itu kita banyak yang tidak kita ketahui. Banyak organisasi-organisasi yang menggeloncorkan daripada dana-dana yang kita tidak tahu, meskipun dengan nama yang berbeda, tetapi di lapangan dipakai untuk menggeloncorkan, mendukung daripada gerakan-gerakan ini. Saudara Bapak Ibu mungkin pernah baca berita Juli kemarin ada di hutan kota Cawang
dilakukan komunitas lesbian LGBT di Kota Cawang. Baru dimunculkan, baru ketahuan. Sehingga itu salah satu komunitas berulang kali mereka melakukan perilaku LGBT di situ, di hutan Kota Cawang di Jakarta Timur. Dan pada akhirnya itu baru ketahuan. Itu baru yang ketahuan. Kita belum tahu yang tidak ketahuan, saudara-saudara. Itu karena apa? Ada propaganda. Nah, dan propaganda ini sekali lagi tidak langsung begitu. Ada tahapannya. Ini yang kita lihat selanjutnya. Ada tahapannya. Pertama apa? Mereka memperjuangkan agar LGBT ini bebas memberikan pengaruh, bebas memberikan posting-postingan, bebas menghasilkan tulisan, bebas menyuarakan untuk adanya LGBT. Ini mulai tahap demikian. Dan kalau saudara-saudara melihat daripada fenomena-fenomena yang politik yang ada di Indonesia, saudara-saudara akan melihat munculnya tokoh-tokoh politik juga yang mendukung daripada hal ini. Mereka bebas kok, mereka punya hak kok, mereka punya daripada kesempatan untuk mereka mengambil bagian kok dalam hal ini. Ini sudah mulai muncul, saudara. Dan di momen-momen politik ini juga menjadi alat bagi orang-orang politik untuk mengambil hati daripada mereka. Karena mereka juga mempunyai hak untuk memilih. Sehingga muncul daripada konsep-konsep ini. Saya tidak sebutkan namanya di sini, tetapi saudara-saudara bisa cari di dalam perdebatan-perdebatan. Pasti akan ada tahap-tahap yang pertama ini sudah mulai muncul di negara kita. Tahap yang pertama. Bagaimana dikatakan bahwa di Arab pun sudah mengakui, karena kita negara yang mayoritas muslim, dipakai dengan perbandingan di Arab pun sudah mengakui keberadaan ini sudah mulai muncul dari tahapan yang pertama. Dan jangan sampai kita masuk di dalam tahap yang kedua, merambah bagaimana mereka pernikahan sesama jenis dibolehkan, walau tidak tercatat di catatan sipil. Ini sudah terjadi di Filipina. Tahapan ini. Dan jangan sampai ini masuk ke dalam negara kita, di Indonesia. Pasti akan tahap-tahap ini akan terus diperjuangkan. Inilah tahap-tahap yang juga dilakukan di dalam negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Sehingga mereka pada akhirnya hampir mengakui daripada pernikahan sejenis. Mereka mulai dari mengakui daripada eksistensinya pada tahun tadi, yang sudah saya sampaikan pada tahun 1969, mengakui daripada menghapuskannya tindakan kriminal sodomi tahun 2003, sampai 2015 mengakui adanya pernikahan sejenis. Nggak langsung kan? Nggak langsung di pernikahan sejenis, tetapi tahap demi tahap. Dan itu yang terjadi. Sampai yang ketiga, akhirnya mereka meminta untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dan secara umum, sehingga LGBT tidak lagi dipersoalkan. Kalau sudah sampai tahap ketiga, Bapak Ibu sekalian, mereka bebas masuk ke sekolah-sekolah, bebas masuk ke arena pendidikan, bebas masuk ke dalam khotbah-khotbah, disiarkan secara langsung. Bebas masuk di dalam lembaga-lembaga keagamaan, bebas masuk ke dalam organisasi-organisasi sosial dan melakukan penyebaran dari paham-paham ini. Kalau sudah terjadi sampai yang ketiga, mau sampai mana kita? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami, harus benar-benar kita melihat. Apalagi di dalam sistem negara demokrasi kita, Bapak Ibu sekalian, ini melakukan sesuatu yang masif dan sistematis oleh kaum-kaum LGBT. Dan kalau kita lihat, minggu lalu Om John sudah mengatakan, yang pertama yang mereka minta supaya jumlah mereka itu menyebar. Dengan jumlah mereka menyebar, suara-suara mereka di parlemen akan semakin banyak dan akan menghasilkan output politik. Yang undang-undang. Kalau mereka sudah semakin banyak di dalam negara demokrasi yang demikian, pada akhirnya mereka akan menghasilkan, terus memberikan input politik, memberikan satu paham, dan ketika orang-orang mereka masuk di dalam parlemen, akan menghasilkan namanya output politik, yang namanya undang-undang, regulasi-regulasi yang menyebarkan mereka. Kalau kita lihat data-data yang mereka, kalau Bapak Ibu baca di dalam data-data tahun 2011 saja, itu dari data PBB itu sudah 3 juta orang di Indonesia yang terjangkit daripada LGBT. Itu tahun 2011. Sesuatu yang masih dalam permukaan, masih dapat dilihat, masih dapat dibaca. Belum di dalam fenomena gunung es di bawahnya itu, kita tidak tahu. Itu tahun 2011 yang saya dapat. Saya tidak dapat tahun yang terbaru, tetapi di dalam hal ini menjadi satu kunci keberhasilan mereka pada akhir, jika terus demikian. Karena jikalau mereka terus menjelma menjadi jumlah mereka semakin besar, maka akan menjelma menjadi satu kekuatan politik yang mempunyai daya tarik di dalam event-event pemilu.
menjadi daya tarik di dalam event-event pemilu di negeri, dan kunci keberhasilan itu yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Ketika mereka sudah menjadi satu kekuatan politik, sehingga mereka mempengaruhi segala keputusan, baik di eksekutif, legislatif, maupun di bagian yudikatif. Mereka masuk di segala lini. Dan pada akhirnya, keberanian para pelaku menyuarakan dukungan dan dorongan untuk melegalkan perilaku daripada LGBT itu terus digaungkan. Dan ini dimulai daripada propaganda tadi. Propaganda dan promosi yang banyak masuk melalui media-media yang lekat dengan keseharian, medsos, buku, TV, dan dukungan-dukungan banyak public figure, perusahaan-perusahaan besar, dan Indonesia saat ini. Itu menjadi satu proyek besar gerakan LGBT. Kenapa? Karena kita salah satu masyarakat terbanyak, rakyat terbanyak di dunia. Salah satu jumlah penduduk yang terbanyak. Sehingga ini menjadi proyek besar bagi orang-orang LGBT. Dan itu didanai oleh begitu besar. Kalau tadi saya sebutkan 107 M. Kenapa PBB sampai sebegitu besarnya? Memang alasan PBB untuk menegakkan HAM. Tetapi di satu sisi, mereka juga mempromosikan daripada LGBT. Memang di satu sisi mereka mengatakan supaya demi HAM. Tetapi satu sisi, mereka juga mempromosikan daripada LGBT. Ini menjadi proyek besar di Indonesia, termasuk institusi-institusi internasional yang mendukung. Sehingga banyak orang menggelontorkan dana begitu rupa. Lalu dengan fenomena-fenomena demikian, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi respon kita sebagai orang-orang Kristen? Pertama, kita jangan menutup mata akan fenomena ini. Itu pertama. Tadi saya sempat sharing sama Surya. Surya juga sharing. Lex, kalau nggak disuruh, kalau kita nggak bahas di apa ini, kita nggak bakal cari tentang LGBT. Sama, Sur. Saya juga kalau nggak bahas, saya tidak akan seberapa tahu bagaimana bahayanya kaum LGBT ini. Tetapi sebagai orang-orang Kristen kita diingatkan juga, jangan menutup mata. Jangan menutup mata, karena bahaya ini akan bahaya terhadap diri kita. Jangan menganggap diri kuat. Jangan sampai kita, oh aman-aman saja. Jangan menganggap diri kuat. Terus melihat, jangan menutup mata. Dan ini berpengaruh juga kepada generasi-generasi seterusnya. Dan mari kita belajar melihat itu terus dari kacamata firman Tuhan. Teologi menjadi fondasi. Firman Tuhan menjadi fondasi kita melihat tanda-tanda zaman. Bukan menjadi intelektual kita yang didahulukan, bukan kapasitas daripada humanisme yang paling ditonjolkan, dimutlakan, tetapi firman Tuhan. Teologi itu menjadi dasar kita melihat segala sesuatu. Pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi dasar kita melihat segala fenomena masuk daripada LGBT. Jangan kita menjadi tutup mata. Keberhasilan kaum LGBT di Indonesia ini terbukti kelamaan semakin meningkat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat banyak organisasi-organisasi, jaringan gay itu sudah mulai banyak. Forum LGBT plus di Indonesia sudah mulai banyak. Dan bagaimana kita tetap kokoh dan peka terhadap serangan-serangan ini. Peka terhadap dalam konsep-konsep yang menyimpang ini. Pegang firman Tuhan. Di dalam Yohanes dikatakan, muridku adalah mereka yang memegang daripada firman Tuhan. Dan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Teologi menjadi satu fondasi melihat satu fenomena. Dengan firman Tuhan kita melihat bahwa alasan politik dari kaum LGBT atas nama HAM. Perhatikan. Dari sudut pandang teologi, ketika kaum LGBT mengatasnamakan HAM, menegakkan daripada konsep mereka, kita melihat justru di satu sisi mereka melanggar banyak HAM. Karena dengan itu mereka menghambat daripada banyak remaja-remaja di berbagai dunia untuk dapat hidup seturut daripada kehendak Tuhan. Karena HAM ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melihat dari perspektif yang begitu liar, tetapi kita melihat daripada konsep daripada penetapan Tuhan. Setiap HAM, hak-hak kita sebagai manusia ditegakkan sesuai dengan jalur daripada firman Tuhan, jalur daripada kehendak Tuhan, bukan begitu liar seperti yang diajarkan oleh kaum LGBT yang menganggap bahwa HAM yang secara bebas, universal, liar. Tetapi kita mengatakan HAM kita terbatas di dalam kebenaran firman Tuhan. HAM kita bebas di dalam lingkup daripada kebenaran firman Tuhan. Dan hanya itu bisa kita lihat daripada sudut pandang firman Tuhan. Yang kedua, mau tidak mau saya boleh sampaikan, di dalam pemilu, di dalam event-event pemilu, perhatikan betul siapa yang kita pilih. Saya bukan bukan politik praktis untuk sampai terserah lah Bapak Ibu, tapi perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita juga golput. Golput adalah kejahatan di dalam demokrasi. Karena kalau kita mengatakan politik itu kotor, politik itu sampah, politik itu apalah. Tetapi di satu sisi, ketika kita tidak memilih, kita sedang mengambil bagian munculnya tokoh-tokoh politik yang pro terhadap LGBT.
Tetapi kalau kita mengambil bagian, paling tidak kita memilih yang terbaik daripada yang terburuk. Sehingga kita mencegah daripada orang-orang yang punya paham-paham menyimpang itu masuk ke dalam dan memimpin daripada republik ini, memimpin daripada pemerintahan ini. Sehingga kita benar-benar perhatikan, doakan siapa yang kita pilihkan ke depan. Karena Alkitab juga mengajar, pemerintah adalah hamba Tuhan di dalam negara. Hamba Tuhan yang mengatur daripada negara ini. Sehingga kita harus betul-betul doakan. Dan kalau kita perhatikan, ingat tahap-tahap yang terjadi yang sudah saya sampaikan tadi, tidak langsung kita tidak boleh tutup mata akan hal itu. Kita lihat siapakah tokoh-tokoh politik yang punya daripada konsep-konsep demikian, yang sudah memunculkan daripada konsep-konsep demikian. Kita peka dan kita harus perhatikan betul bagaimana kita mengambil pilihan nanti. Dan gereja tidak boleh diam, harus terus menyuarakan suara kebenaran di tengah gempuran propaganda kaum LGBT. Salah satu kegagalan di Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, karena gereja semakin melunak terhadap isu ini. Salah satu daripada kegagalan Amerika Serikat, bahkan negara-negara barat, karena gereja semakin melunak terhadap isu ini. Yang awalnya begitu keras, tetapi lama-kelamaan semakin melunak, semakin melembek, sampai pada akhirnya apa? Mengakui daripada namanya LGBT. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus teguh di dalam kebenaran. Salah satu kenapa Rusia itu menjadi menolak daripada anti-LGBT juga Bapak Ibu sekalian, karena kuatnya daripada gereja ortodoks di sana. Pengaruh gereja ortodoks. Itu salah satu yang juga kelihatan. Lalu kita dalam hal ini, kita perlu terus sampai kita doakan adanya legalitas untuk benar-benar adanya undang-undang yang terbaru yang mengatur secara khusus. Kenapa Indonesia masih sulit mengatur daripada undang-undang untuk LGBT? Pertama, karena masih sulit untuk bisa dibuktikan. Perilaku mereka sulit untuk dibuktikan, dan yang kedua, sulitnya mendefinisikan LGBT secara khusus karena begitu banyaknya, sehingga ini menjadi sulit. Kita doakan ke depan munculnya pemimpin-pemimpin yang punya kebijakan di dalam KUHP yang lama, undang-undang untuk pidana yang lama itu tidak mengatur secara khusus, tetapi KUHP yang baru yang akan berlaku 2026 nanti itu dikatakan di situ ada pengaturan terhadap pencabulan, dan pencabulan definisinya merambah kepada adanya perkawinan sesama jenis. Ini sudah masuk, meskipun tidak ada istilah LGBT, tetapi sudah masuk ke dalam pengaturan adanya pelarangan akan pernikahan sesama jenis. Meskipun di situ ditambahkan mereka yang mempromosikan, memaksa, dan menggembor-gemborkan adanya perilaku itu yang dihukum. Tetapi kita berdoa adanya pengaturan yang khusus dalam hal ini, supaya tetap adanya ini tetap munculnya pemimpin-pemimpin yang juga mensahkan daripada anti-LGBT ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pembahasan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, baik di dalam sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Kiranya Tuhan beranugerah. Dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, saudara bisa memberikan persembahan di gereja di mana saudara Tuhan tempatkan sebagai ucapan syukur. Tetapi kalau saudara mau salurkan persembahan saudara melalui pelayanan garam, saudara bisa hubungin kami bagi saudara yang di online. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon bijaksana daripada Tuhan, sehingga ke depan kami boleh mengajar, kami boleh mendidik, kami boleh mempersiapkan anak-anak kami, generasi kami, dengan pengertian dan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai kami, sehingga kami boleh mempersiapkan satu generasi yang berdiri tegak, berdiri setia di atas kebenaran firman Tuhan, berdiri di atas apa yang Tuhan mau kami nyatakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mohon hati, belas kasihan dari Tuhan, untuk boleh menjangkau, untuk merangkul, menarik saudara-saudara kami yang terjebak di dalam
persoalan homoseksual ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kasih yang dari Tuhan, sehingga kami boleh tetap bagaimana menyatakan kebenaran Tuhan tanpa mengkompromikan identitas diri kami. Terima kasih Tuhan. Mari berkati istirahat kami, berkati pertemuan kami next week, berkati setiap pergumulan-pergumulan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam, Tuhan memberkati. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat.